kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi kedua ya. Gimana? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. ada yang Sedikit batuk. ya, yang lagi tidak sehat jaga kesehatan, yang sehat juga harus jaga kesehatan. Yang lagi tidak sehat semoga cepat sehat ya. Oke, di sesi kedua pertemuan kita yang kedua, sebelum saya lanjut membahas di pertemuan yang kedua ini, saya flashback ke belakang. Kemarin di pertemuan pertama di pertemuan pertama kita telah bahas kontrak perkuliahan ya, dengan kesepakatan yang sudah disepakati pada pertemuan pertama, dan saya juga sudah memberikan gambaran singkat tentang pengenalan lembar kerja dari Greenfood ya. Mudah-mudahan dari pertemuan yang pertama itu menjadikan bahan atau bekal pengetahuan dasar bagi kalian untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Di pertemuan kedua ini kita praktek, dan setelah saya melihat dari hasil tugas yang kalian kumpulkan, bisa saya ambil kesimpulan sudah 95% yang sudah berhasil untuk registrasi di websitenya Greenfood dan sudah instalasi software yang dibutuhkan Greenfood-nya. Sehingga untuk pertemuan pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit materi ya, karena materi yang sudah saya upload di Sinau saya minta ya dengan harap kalian dibaca, dipelajari supaya pada saat prakteknya itu tidak mengalami kesulitan ya. Anda paling tidak Anda sudah paham, sudah membaca dasarnya, nanti dilengkapi dengan praktek yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, pada kesempatan hari ini saya izin share screen dulu. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas 7 pembahasan yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Yang pertama, pembahasan tentang working with source code and documentation. Saya bahas ada 7 aspek yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, membuat skenario baru. Nah, karena pada kesempatan ini kita sedang belajar bersama-sama ya, maka skenario yang kita gunakan satu skenario biar nanti ketercapaian pengawasan pembelajarannya parameternya gampang ya. Anda sudah mengetahui sejauh mana ya, sehingga kita menggunakan satu skenario. Nanti kita bagaimana menceritakan untuk skenario hari ini. Kemudian mempersiapkan area permainan. Setelah skenario pada permainan game yang akan kita buat sudah selesai, selanjutnya kita mempersiapkan area permainannya. Tentunya disesuaikan dengan skenarionya ya. Ini di Wood Class yang pada pertemuan 1 minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Setelah selesai, kita mempersiapkan aktor-aktornya yang dibutuhkan ya. Tentunya kita nanti akan menambahkan beberapa aktor kelas di kelas super aktor kelas. Kemudian menentukan lebar dan luas area permainan. Setelah itu yang kelima, memanggil dan menentukan posisi aktor ke dalam area permainan. Yang keenam, menggerakkan objek aktor secara otomatis dari koordinat X menuju ke koordinat Y. Begitu juga nanti sebaliknya. Yang terakhir atau yang ketujuh, mengkontrol objek dengan navigasi. Oke, itu pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Kita bahas dulu dari membuat skenario baru. Oke, di skenario pada sesi kedua ini kita akan membuat sebuah permainan atau game yang kita beri nama game Space War 1. Ya, tetapi nanti pada prakteknya pembuatan skenario di game pertama ini untuk mahasiswa skenarionya ditambahin nama panggilan kalian ya, satunya diganti nama panggilan kalian karena ini nanti akan digunakan untuk penilaiannya nanti. Jadi namanya game Space War, misalkan nama panggilannya Raffi gitu. Nah, alur cerita atau sering kita sebut skenario permainannya adalah sebagai berikut, yaitu sebuah pesawat antariksa yang sedang melakukan perjalanan keluar angkasa yang selalu menemui bahaya dengan banyaknya batu, asteroid, dan pesawat UFO yang bisa menabrak pesawat. Karena jika pesawat antariksa menabrak batu asteroid maupun menabrak
UFO, maka akan game over. Tetapi jika pesawat antariksa menembak batu asteroid atau pesawat UFO, maka akan mendapatkan 1 poin untuk menghancurkan batu asteroid atau pesawat UFO. Jika sudah mendapatkan 10 poin, maka akan menang. Itu adalah skenario dari game yang nanti akan kita buat pada kesempatan malam hari ini. Ya, tapi pembahasannya kita nanti sampai pada source code untuk kontrol navigasinya, karena kalau langsung selesai tidak cukup waktunya. Oke, skenario nya itu ya untuk alur cerita dari permainan yang akan kita buat. Nah, secara singkat skenario yang tadi saya sampaikan gambarannya seperti ini. Jadi pesawat ini akan berjalan dari kiri ke kanan ya, akan berjalan maju terus. Bersamaan dengan itu akan berhadapan pula dengan asteroid yang ada meteor, kemudian ada pesawat UFO yang berjalan berlawanan arah dengan pesawat SpaceShip 1. Nah, jika pesawat ini bisa menembak atau menghancurkan apa yang menjadi halangannya, maka akan mendapatkan 1 skor ya. Ini skornya sudah 2, berarti dia sudah nembak 2 batu asteroid. Skenario nya seperti itu. Nah, jika game over berarti pesawat ini tertabrak oleh batu asteroid atau meteor, maka game over. Untuk memenangkannya harus menghabiskan semua asteroid yang ada di sini atau batu-batu yang menghalanginya, sehingga keluar tulisan you win. Itu kemudian ini adalah background yang nanti akan kita gunakan pada permainan ini, yang kita letakkan di world class ya. Nanti Anda akan membuat kelas baru lagi untuk menempatkan ini backgroundnya. Oke, setelah background kita juga butuh beberapa dari aktor kelas. Sebelum kita membuat permainan, kita harus mempersiapkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya ya, termasuk gambar-gambarnya ya. Jadi yang pertama sebagai aktor utamanya adalah SpaceShip pesawat ini. Dan untuk melengkapi SpaceShip ini dia dikasih peluru untuk bisa menembak ya. Kemudian ada rivalnya, yaitu batu asteroid yang jalannya berlawanan arah dengan pesawat. Juga ada UFO, juga ada laser musuh ya. Kemudian ada game over, tidak menang, dan ada efek ledakan. Sebenarnya selain dari aktor image yang kita butuhkan ini, juga sebenarnya ada satu lagi yaitu aktor yang nantinya akan kita gunakan sebagai efek dari sound ya. Efek dari suara peluru, suara ledakan, itu nanti akan kita gunakan juga, tetapi tidak saya tuliskan di sini karena hanya berupa efek suara saja ya. Oke, itu gambaran singkat dari kegiatan kita pada pembuatan game Space War 1. Oke, sudah siap? Kita buka Greenfoot-nya. Sudah siap ya? Bisa. Oke, bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita buka aplikasi Greenfoot yang sudah kalian install. Kita klik 2 kali untuk menjalankannya. Oke, ini sudah ada karena sebelumnya saya sudah pernah membuat ya. Untuk kalian pasti masih kosong ya. Oke, saya buat baru saja. Kalian juga buat lagi saja yang sudah ada, buat lagi. Skenario kalau saya open, kalau kalian pilih yang nomor 2, yang Java kelas ya, jangan yang pertama. Nah, pertama kali kita buka membuat skenario baru, kita diperintahkan untuk menentukan direktori penyimpanannya di mana. Jadi di awal kita nyimpennya itu saat di awal, bukan di akhir kemudian kita nyimpen. Jadi di awal kita disuruh nyimpennya di mana. Kalau saya tak simpan di folder PBO2 semester 4. Kemudian jangan lupa kasih namanya tadi, game Space War. Kemudian kasih nama panggilan kalian, misalkan namanya Agung misal. Kalau sudah create, nanti yang tampilan ini tidak dipakai karena kita bikin lagi ya. Kalau sudah muncul ini di close kalau sudah muncul skenario yang tadi kita buat. Oke, punya kalian sudah selesai? Oke, tampilannya seperti ini ya. Kosong. Tampilannya kosong. User interface ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama.
mengenal lembar kerja Greenfoot ya. Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik, sesuai dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan di PowerPoint, kita akan buat area permainannya dulu. Perhatikan punya kalian di kelas Wood class, apakah di bawahnya ada kelas MacWood atau tidak ada, persis seperti ini? Ada, Pak. Nah, Betul. yang ada MacWood-nya diklik kanan, delete saja. Sudah? Jangan lupa ya, nama gamenya adalah Game Space War, kemudian ada nama kalian, nama panggilan ya. Oke, sekarang kita akan membuat Wood baru. Caranya klik kanan di Wood class, kemudian pilih New Subclass. Seperti ini tampilan dari New Subclass untuk Wood class. Nah, kita kasih nama area permainannya sesuai dengan skenario yang tadi saya jelaskan, karena ini adalah membuat game perang di luar angkasa ya, maka nama area permainannya saya kasih Antariksa. Kemudian di bawah New Class Image ini ada skenario image, ada image kategori, ada library image. Nah, skenario image ini nanti akan menampung gambar-gambar yang kita gunakan. Sedangkan image kategori ini adalah kumpulan dari gambar-gambar yang sudah disediakan secara cuma-cuma ya, dari Greenfoot, khususnya untuk tujuan mempermudah pembelajaran. Kemudian di library image ini nanti adalah pilihan, misalkan kita background ya, klik background. Nah, di sini ada banyak variasi background. Kemudian ini image kategori animal, juga ada animal ya, hewan-hewan yang sudah ada secara cuma-cuma. Kemudian ada jenis bangunan, ada food ya, buah-buahan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada objek, ada balon ya, kemudian yang lainnya other, people, simbiosis. Nanti silahkan kalian buka sendiri. Oke, kita klik background, kemudian saya ambil space 1 saja wis. Kalau sudah di oke. Oke. Kalau sudah, silahkan kalian compile. Klik compile. Sehingga nanti akan tampil seperti ini. Muncul ya. Sudah muncul? Apakah sudah muncul backgroundnya? Background kalian sudah muncul? Oke. Sekarang satu lagi di area background ini yang harus kalian perhatikan dan yang harus kalian tahu adalah panjang dan lebar dari area permainan yang akan kita gunakan. Jadi harus tahu persis tingginya berapa, kemudian panjangnya berapa ya. Nah, secara default ini tingginya 400 dan lebarnya adalah 600, panjangnya 600. Nah, supaya permainan kita lebih luas, kita modifikasi untuk luasnya. Caranya klik 2 kali di Antariksa sehingga muncul dialog box dari kode editornya seperti ini ya. Ini 600 kali 400 lebarnya. Sekarang akan kita rubah menjadi 1250 kali 800. Kalau sudah di-compile, perhatikan di editor code ini ada fasilitas compile, ada undo, ada cut, ada copy, ada paste, find, dan close. Oke, kita compile aja. Setelah kita melakukan compile, pasti akan muncul class compiled no syntax errors. Kalau seperti ini berarti tidak terjadi kesalahan pada coding ya, sudah betul codingnya. Oke, ini sudah jauh lebih lebar ya, lebih luas daripada yang tadi. Oke, apakah punya kalian juga sudah berubah?
Apakah sudah berubah punya kalian? Pak. Yang sudah siapa? Sudah semua ya? Ada yang mengalami kesulitan? Sampai di sini belum ya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah menentukan area permainan sudah. Kemudian sudah kita modifikasi area permainannya agar lebih luas. Selanjutnya kita akan menambahkan aktor-aktornya. Oke, kita tambahkan aktor kelasnya. Kita akan menambahkan pesawatnya di sini. Kalau misalkan mau ganti background bagaimana, Pak? Sebelum menambahkan aktor, kalau misalkan mau ganti background ya, kalian klik antariksa, kemudian set image ya. Karena ketika kita akan membuat sebuah permainan ya, kita harus membuat backgroundnya sendiri ya, jangan menggunakan background orang lain. Karena ketika game yang kita buat itu baik dan banyak yang menggunakan sampai menghasilkan cuan ya, pundi-pundi rupiah, nanti ada beberapa pihak yang akan mengklaim untuk minta royaltinya ya. Oleh karena itu baiknya semua aktor juga dibuat sendiri, kemudian backgroundnya juga buat sendiri. Oke, kalau misalkan sudah dipersiapkan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di presentasi awal, kalau sudah memiliki berarti kita klik import from file yang ini. Kemudian dipanggil tuh background yang sudah kita persiapkan. Oke, saya taruh di sini, kemudian saya ganti backgroundnya ya. Oke, kalau sudah select, kemudian nah ini sudah ganti di oke. Ini backgroundnya sudah berubah. Silahkan kalian mau diganti silahkan, mau yang tadi juga tidak apa-apa. Oke, karena ini masih pembelajaran ya, kita tambahkan satu aktor lagi di kelas aktor. Klik kanan di aktor, pilih new subclass. Sama seperti kalian pada saat menambahkan kelas antariksa di wood class. Oke, kita kasih nama pesawat ya, pesawat. Oke, kemudian kalian bisa pilih di transport ya. Di sini ada pesawat juga, ini airplane, ada ambulan, ada, kita pakai pesawat. Saya pakai roket saja. Oke, kalau sudah oke, kita akan menempatkan pesawat di sini, di tengah-tengah ini. Kalau kita main koordinat X dan Y, tadi tingginya berapa? Masih ingat tingginya berapa? Tingginya bukan 1000, 800. Kalau lebarnya atau ya, kalau lebarnya atau panjangnya berapa tadi? 1250. Kalau saya akan menempatkan pesawat di sini, berarti ada di koordinat berapa? X-nya. Oke, saya kasih gambaran seperti ini. Oke, saya pakai Paint ya, karena nggak ada. Oke, kalau saya kasih gambaran seperti ini, pernah main sumbu koordinat seperti ini kan, matematika? Nah, kayak gini, pernah ya? X, Y, pernah ya? Kalau ke atas plus 1, 2 dan seterusnya. Kalau ke kanan juga plus 1, 2 dan seterusnya. Kalau ke kiri min ya, min 1, min 2, ke bawah juga min 1, min 2. Oke, kalau tingginya 800 ya, berarti kalau saya taruh di tengahnya di sini, ada di mana? 400 ya. X nya berapa? X nya 0 ya, Y nya ada di 400. Oke, berarti kita taruh di sini, kita settingnya di sini ya. Semua aktor yang terlibat dalam permainan di antariksa ini harus ada di dalam antariksa, tidak boleh di luar. Kalau di luar tidak diizinkan, tidak akan terdeteksi.
Maka dari itu kita buka antariksa, klik kanan open editor, atau klik 2 kali juga bisa. Masuk ke sini ke editornya antariksa. Kita tambahkan di sini di bawah super, kita tambahkan, karena kita akan menampilkan pesawat ya. Kita akan menampilkan pesawat. View aktor kurung buka kurung tutup, kemudian di bawahnya kita private void, kita kasih void di sini, view aktor kemudian kita kasih blok code kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, kemudian taruh di kurung kurawal buka yang pertama, kita enter. Nah, di sini kita panggil. Jadi semua aktor yang nanti kita nambah banyak aktor di sini harus kita panggil di sini namanya. Kita panggil add control spasi. Nah, nanti akan muncul library dari Greenfoot. Add object aktor integer. Kita pilih, klik 2 kali. Oke. Kemudian kita tulis new siapa yang kita panggil? Pesawat. Kurung buka kurung tutup. Nah, tadi X-nya kita taruh di 0. Di 0 dulu wis. Y-nya karena lebar tingginya 800, berarti setengah dari 800 400 ya. Kalau sudah, di compile lagi, jangan lupa dikasih titik 2 ya, titik koma. Ini ada, kalau seperti ini berarti ada error. Nah, seperti ini. Coba kita compile lagi. Oke. Ini pesawatnya sudah muncul. Ini di posisi 0 ya. Di posisi 0 pesawatnya kelihatannya cuman apa ini? Depannya aja. Kalau mau muncul seperti ini berarti sekitar di angka 40-an X-nya. Coba kita 40 ya. Compile lagi. Nah, seperti ini. Oke, sudah muncul semua. Sudah, Pak. Sudah ya. Sekarang kita akan memberikan perintah pesawat ini dengan perintah untuk menjalankan pesawat ini. Pesawat ini suruh jalan. Oke, bisa mengikuti. Karena kita mau memberikan perintah pesawat ini jalan, berarti kita masuk ke open editornya dari pesawat. Klik kanan, masuk ke open editornya. Oke. Ini. Kita kasih catatan di sini. Script code menggerakkan pesawat. Oke, dimulai dari kita ketik set control spasi. Kemudian di void ini ada 4 pilihan ya. Set image, Greenfoot image, set image string, set location integer, set rotation integer. Ini bisa semua dipakai, tergantung nanti kebutuhannya. Karena kita mau menggerakkan pesawat, jadi kita menggunakan set location. Kita dari posisi di mana pesawat itu berada, ya. Oke, kita akan menggerakkan pesawat dari posisi di mana pesawat itu berada, ya. Dari koordinat
X akan berjalan dengan kecepatan 4 ya. Karena dia jalannya ke kanan jadi plus. Ya. 4 dengan kecepatan 4 menuju ke koordinat Y. Seperti ini. Kalau sudah di compile. Oke, dari script code tadi, dari script code ini menghasilkan perintah, menghasilkan action ini. Kita run. Nah, ini pesawatnya udah jalan. Nah, cuman karena perintahnya baru disuruh jalan saja, jadi ketika sudah sampai di tujuan, dia berhenti ya, karena belum ada perintah lagi. Supaya dia kembali lagi, berarti kita butuh fungsi if. Jadi gini, jika sudah berjalan dari koordinat X dengan kecepatan 4 sejauh koordinat Y, ya, maka kembali lagi di posisi semula dan berjalan lagi. Kalau ada kalimat jika, berarti dalam bahasa pemrograman menggunakan apa? Masih ingat nggak? Jika. Jika teringat tentang dikau, bukan. Gunakan if ya. If, Pak. Berarti if ya. Jika kita gunakan if, berarti if jika pesawat sudah berjalan sejauh koordinat Y ya, jika if get X. Jadi sebenarnya perintah if ini hanya untuk mempertegas bahwa itu perintah ya. Sebenarnya tanpa if ini pun sudah jalan ya, cuman ketika sudah sampai di koordinat Y di sana, mereka bingung tuh, kita sudah jalan sejauh ini sampai mentok tapi nggak ada perintah lagi, mau ngapain? Nah, makanya di sini dipertegas dengan fungsi if. Jika pesawat sudah berjalan dari koordinat X sejauh sama dengan sejauh berapa? Koordinat Y itu jauhnya berapa? Jauhnya berapa? Dari sini ke sini. Berapa? Berapa? 1250. 1250 ya. Berarti 1250. Tapi ya kita praktekkan aja dulu. 1250. Nah, di angka 1250 ini jangan dihabiskan semua. Karena nanti kalau dihabiskan semua juga sama, dia nggak bakalan balik, nggak ada sisa buat balik, buat kembali ke posisi set location awalnya. Jadi di sini jangan dihabiskan ya. Jadi kita gunakan 1240 saja. Nanti yang 10 dia biar bisa digunakan untuk kembali ke posisi semulanya. Nah, kemudian setelah kita gunakan fungsi if, pasti ketika perintah penegasan ini sudah dilaksanakan, pasti ada action ya, pasti ada action. Jika sudah sampai di sana mau ngapain lagi? Nah, actionnya di sini kita butuh kurung kurawal buka dan butuh kurung kurawal tutup yang di dalamnya kita tuliskan actionnya. Kurung kurawal buka, enter, kurung kurawal tutup, kita tap ke atas, enter lagi. Nah, ini adalah actionnya ketika perintah penegasan ini telah dilaksanakan. Dia harus kembali lagi ke posisi semula. Berarti ke posisi semula di mana kita gunakan set location lagi. Posisi semula ada di mana? Pesawat ini di koordinat berapa X-nya tadi? Ayo, perhatikan enggak tadi di awal. 0 itu 40. Tadi kan 40 ya. Tadi 0 tuh di sini, kalau 0 mundur lagi di sini 0, nggak mau tuh, malah udah dikasih 40 soalnya ya. Jadi di angka 40 X-nya 40. Kemudian jalan lagi menuju koordinat Y seperti ini. Titik koma.
Oke, kita compile. Sekarang kita jalankan. Kita uji codingan ini. Oke. Balik lagi enggak dia? Nah, balik lagi. Balik lagi ya. Oke. Oke, sudah bisa semua? Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang akan saya kasih quiz bagi yang bisa saja ya. Dan tidak untuk semua. Ini bagi yang bisa saja. Sebelumnya kita tambahkan satu aktor kelas lagi ya. Kita tambahkan satu aktor kelas lagi di sini, kasih nama asteroid 1. Caranya sama kayak tadi, kita tambahkan satu aktor lagi di aktor kelas, klik kanan di aktor, kemudian pilih new subclass. Oke, kasih nama asteroid 1. Kemudian kita pilih nature. Kemudian pilih asteroidnya, batunya. Oke. Nah, sekarang kita akan menempatkan batu di sini, paling kanan ya, tepi paling kanan. Oke. Kalau batu ini saya taruh di sini, berarti ada di koordinat berapa? X, Y-nya. X, Y-nya ada di koordinat berapa? Oke, kita panggil aja dulu wis di antariksanya. Kita klik kanan di antariksa untuk masuk ke open editornya. Oke, tadi kan kita manggil pesawat ya, sekarang kita akan panggil asteroid 1. Perintahnya sama, tinggal di copy saja. Copy, taruh di bawahnya, paste. Oke, kalau yang ini adalah posisinya di sini si pesawat. Sekarang yang kita panggil adalah asteroid 1. Kalau asteroid 1 mau ditempatkan di sini, berarti ada di berapa? X-nya. Ada di koordinat berapa X-nya? Ada di berapa? Tadi jauhnya berapa? Panjangnya berapa? 1250. Kalau mau batunya mau taruh di sini berarti di koordinat 740. nah, 1240 ya. Coba sekarang kita compile. Nah, ini sudah muncul ya. Ini udah muncul nih. Ini di 1240. Oke, sudah? Oke, saya kasih reward nih bagi yang bisa menjalankan batu ini berjalan berlawanan arah dengan pesawat. Ketika sudah sampai sini, kemudian kembali lagi ke posisi semula, seperti sebagaimana pesawat tadi jalan. Yang bisa saya kasih tambahan nilai di tugas pertama. Oke, silahkan dicoba dulu. Sekalian saya mengetes sejauh mana logika kalian dalam menerapkan sebuah program. Ini padahal sudah dikasih contoh ya. Yang sudah siapa? Fajar? Fajar sudah, Fajar? Coba Mas Fajar di share screen. Ini saya tak stop dulu ya. Share screen-nya. Gantian Mas Fajar. Fajar, coba di share screen. Bisa? Oke. Coba di running.
Pak, ini buat langsung biar apa ya, buat yang kelihatan semua. Di full loh, di full ini. Di full, Mas. Yang mana, Bang? Ini yang sudut kanan atas yang ada min sama kotak tuh, sudut kanan atas itu tak kiri oh. Sudut kanan atas ya, yang kotak ini nih, yang kotak yang ada min, ada kotak dua, ada silang tuh. Nah ya seperti itu. Kamu pakai apa, notebook apa pakai laptop, Mas? Pakai laptop, Pak. Notebook. Oh, pakai notebook ya. Kalau pakai notebook jangan 1200. Gunakan 900 kali 600. Oke, ini berarti sudah bisa ya. Di Word-nya, Pak. Iya, di Word-nya. Iya, Pak. Coba dijalankan dulu, Mas. Di running dulu, wis. Oh, batunya belum kembali ya? Belum kembali, Pak. Iya, baru nyampe sini. Tapi belum muncul di sini ya. Iya. Oh, ya sekalian diperbaiki, Mas. Batunya ya, batunya sama kembali lagi dan seperti pesawat ya. Ya. Baik, Pak. Fajar. Yang lain ada yang sudah? Fajar Maulana ya. Fajar Maulana. Ini saya cek dulu, ini belum saya nilai soalnya. Sambil nunggu yang lain, barangkali ada, saya kasih kesempatan lagi. Udah, Pak. Udah, Pak. Siapa yang sudah? Ya, coba Mas Fajar. Ini ukuran berapa? 900 kali 8 kali 600 ya? Iya, Mas. Oke. Ya. Oke, sudah. Oke, Mas Fajar sudah. Sudah saya nilai. Sudah saya tambahkan di nilai tugas yang kemarin. Jadi 95. Ada lagi? Ya, selain Fajar ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Ricky. Saya. Ya, Ricky, silakan Ricky. Ini untuk 3 orang ya. Kalau sudah 3, sudah nanti saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Di share screen bisa, Mas Ricky? Oh ya. Oh, ini sudah bisa. Cuman posisi apa? Itunya belum kurang mundur lagi ya. Koordinatnya agak beda. Iya, koordinatnya yang beda. Iya, Pak. Saya setnya 900. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting intinya Anda sudah memahami penggunaan koordinat ya. Pentingnya di situ. Iya, Pak. Mas siapa? Ricky Setiawan ya. Oke, Ricky Setiawan. Kemarin Iya, Pak. ngumpulkan tugas pertama terlambat nggak? Udah, Pak. Oh ya, Ricky Setiawan. Oh. Telat 1 hari ya, Mas ya. Kalau telat 1 hari nilainya 80. Tapi kalau ini sudah dapat tambahan, saya cek dulu. Satu lagi, ini saya kasih spesial untuk 3 orang. 3 orang yang tercepat. Ini saya stop ya, Pak. Ya, Mas Ricky sudah. Ricky udah 5. Satu lagi ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Eman-eman loh. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Tadi sampai mau menjalankan ini ya. Oke, mau kasih jalan kayak pesawat ini ya. Oke, kita buka script code-nya pesawat. Copy aja, nggak apa-apa. Klik kanan, copy. Kemudian, karena ini cuman kenapa ini belum muncul, Pak. Oh iya, sorry, saya belum share screen ya. Ya, bentar. Saya belum share screen ternyata. Oke. Saya share screen, sudah kelihatan? Dah ya.
Udah kelihatan ya? Kalau saya Ya, Pak. menanyakan dijawab ya, jadinya ini supaya mempercepat proses pembelajarannya. Oke. Karena ini jalan dan karakternya sama dengan pesawat, ya, kita buka aja script code-nya pesawat. Hanya beda karakternya saja. Kalau pesawat dia jalan dari kiri ke kanan, kalau yang asteroid jalan dari kanan ke kiri. Jadi tinggal di copy aja ini script code-nya pesawat. Yang ini sampai sini. Copy. Kemudian kita buka script code-nya asteroid 1, open editor. Nah, seperti ini. Kita pastekan di sini. Paste atau gunakan button yang ada di sini juga bisa. Paste. Nah, tinggal diganti script code menggerakkan asteroid 1. Nah, perhatikan di sini. Kalau ini adalah skripnya pesawat, karena dia jalan dari koordinat X menuju ke sumbu koordinat X dan Y, dia jalannya ke kanan maka plus. Ketika jalannya ke kiri, maka min, ya kan? Maka ini diganti min. Nah, kalau tadi jika sudah sampai berjalan sejauh 1240, ini si pesawat. Kalau si asteroid berarti berjalan sejauh berapa ke koordinat X? Sejauh berapa? Ayo berapa? Sejauh 0. Sejauh 0. Ketika sudah sampai sejauh 0, suruh balik lagi ke posisi semula. Posisi semulanya ada di berapa ini? Si batu 1240. ya, 1240. Jadi yang ini diganti 1240. Gitu aja logikanya, kemudian dikompil. Oke. Nah, syntax error. Kemudian kita jalankan hasil dari script code yang tadi ya. Kebalikannya. Ini. Hasil script code ini kita kecil aja. Biar kelihatan. Ini script code-nya. Oke, kita running. Nah, setelah sampai 0 balik lagi enggak dia? Nah, balik lagi kan? Oke, sudah ya? Sudah bisa semua? Oke. Satu lagi. Terakhir navigasi ya. Kita akan memberikan perintah kepada si pesawat agar bisa kita kontrol, kita navigasi ya. Oke, berarti kita masuk ke script code-nya pesawat. Oke. Di sini, di atasnya. Kita kasih catatan script code untuk navigasi pesawat. Nah, ini juga kita menggunakan fungsi if, karena jika saya tekan tombol anak panah ke atas yang ada di keyboard, maka pesawat itu akan berjalan ke atas
dengan kecepatan yang sudah kita setting, atau dengan kecepatan 4 menuju ke, kalau ke atas berarti kemana? Plus apa minus? Kalau dalam matematika, Plus. ya kalau dalam teori matematika, ke atas itu plus y-nya. Tetapi karena kita main di bahasa pemrograman dalam bentuk screen, ya, layar itu seperti kita bercermin, ya. Kalau ke kanan dan ke kiri it's okay, nggak ada masalah. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri min. Tetapi untuk khusus yang perjalanan ke atas dan ke bawah itu berbanding terbalik. Yang tadinya ke atas itu harusnya plus, maka kebalikannya, ke atas itu jadi min. Yang tadinya ke bawah itu jadi min, itu kebalikannya jadi plus, ya. Kayak kita bercermin lah. Kita kalau bercermin, memandang wajah kita yang ada di cermin itu, melihat tangan kanan menjadi tangan kiri dan tangan kiri menjadi tangan kanan, ya, berbanding terbalik. Nah, itu sebagai gambaran gampangannya seperti itu. Oke, sekarang kita uji coba benar tidak dengan teori yang seperti itu. Oke, kita gunakan fungsi if, ya. If greenfoot.isKydon. If green tidak ada, berarti harus kita tulis manual greenfoot dot isKydon. K-nya besar, K, D-nya besar, don. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian kita isi untuk perintah ke atas itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya ke atas apa? Atas. Up. Iya, up. Kita ketik up. Kemudian kalau ada if, ada perintah penegasan. Jika dalam permainan Greenfoot ini saya sentuh keyboard tanda panah ke atas, karena ini up, ya, maka berarti di sini ada block code, ada pasangan block code, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, yang di dalamnya ada actionnya. Maka set location, tentukan dari mulai lokasi pesawat itu berada. Jadi kondisional, ya, kondisional. Dimanapun pesawat itu berjalan, ketika saya ketik up, maka dia akan ke atas, ya, di koordinat berapapun, ya. Makanya di sini get x, ini matematikanya harus jalan, ya. Orang komputer itu matematikanya harus jalan. Kalau matematika nggak jalan, agak sedikit kesulitan nanti. Get x, nah, berjalan ke atas kan harusnya x, ya, plus x. Tapi karena ini berbanding terbalik, jadi min y, bukan min x. Yang kita jalankan get y-nya, arahnya jadi yang kita kasih di sini min 4 dengan kecepatan 4. Kalau sudah dikasih titik koma, kita compile kelas no syntax error. Oke, sudah, ya. Sekarang kita buktikan apakah dengan source code ini pesawatnya itu mau apa enggak suruh ke atas. Oke, kita buktikan. Kita running, saya sentuh ke atas. Nah, jadi nggak bertabrakan, ya. Tapi ini baru bisa kita navigasi ke atas, ya. Ini ke atas, nggak bisa turun tuh, karena memang kita belum kasih perintah untuk navigasi ke bawahnya. Kalau ke bawah berarti gunakannya apa perintahnya? Kalau ke bawah perintahnya apa? Sudah bisa semua? Untuk navigasi ke atas sudah?
untuk navigasi ke atas sudah belum? Coba. Sudah? Coba. Iya, kalau ditanya jangan diem-diem baik. Ya, oke, sekarang saya kasih satu lagi ke bawah. Kita kasih navigasi ke bawah untuk pesawatnya. Karena ini satu jenis dan serupa, kita tinggal copy aja. Copy, kemudian taruh di bawahnya, kita paste. Script code untuk navigasi pesawat ke atas, bawahnya script code untuk navigasi pesawat ke bawah. Kalau ke bawah berarti pakainya apa? Kalau ke atas kan ini up. Kalau ke bawah bahasa Inggrisnya apa? Down. Down. Ya. Yang penting kamu nggak down ya, ngikutin MK PWO2 ya. Down nggak? Lumayan, Pak. Lumayan down. Diajak main-main kok. Oke. Nah, bedanya di sini. Yang tadinya min jadi apa? Jadi plus. Oke, kita compile. Script code tadi jadi seperti ini. Ke atas, ke bawah. Nah, bisa navigasi kan? Seperti ini ya. Oke, sudah bisa semua? Sudah belum? Coba. Yang lain sudah semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya kasih tugas biar kamu ingat ya. Biar kamu masih ada belajar buat dibawa pulang. Saya kasih tugasnya nggak sulit-sulit ya. Tugasnya yang sudah kalian kerjakan ini. Ya. Ini kan ada berapa? Ada batu asteroid 1 ya. Ya, ada batu asteroid 1. Tugasnya kamu tambahkan 9 batu asteroid lagi. Ya. Ini sudah ada 1, berarti tinggal 9. Yang 4 taruh di atas, berderet seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ini kan 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang 5-nya taruh di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada berapa? Ada 10 ya. Berarti dengan ini. Nah, tugasnya kamu tambahkan 9 batu asteroid itu. Kemudian jalannya jelas, jalannya ke sini semua ya, ke arah pesawat. Tetapi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ingat, kecepatannya berbeda-beda ya. Jangan sama semua. 9, 10 sama semua kayak gini. Jangan. Ada yang banter, ada yang sedang, ada yang lumayan sedang, ada yang lambat. Begitu ya. Jelas? Jelas apa jelas? Jelas ya. Oke. Dikumpulkan berarti nanti biasa dikumpulkan di Sinau ya. Ingat, dikumpulkan di Sinau, bukan melalui email atau melalui WA ya. Dikumpulkannya di Sinau. Yang mengumpulkannya melebihi dari batas waktu yang ditentukan tidak dinilai ya. Tidak dinilai, tidak ada toleransi. Alasan terlambat, alasan lupa apa maning ya. Jadi tidak ada. Jadi nanti dikumpulkan di Sinau. Oke, ini saya tulis langsung saja wis biar kalian tidak lupa.
Oke, sinaunya kelas apa ini? B ya. Kita tambah tugas. Tugas 2. Tugas 2 ini menambah 9 aktor. Dengan kecepatan berbeda-beda. Tambahkan 9 aktor batu asteroid 1 sampai dengan 10 ya, berarti ya. Dengan kecepatan jalan yang berbeda-beda. Seperti biasa, kirim link video running tugasnya di Sinau. Oke, tugas mandiri selesai, berarti ini hari Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oke, hari Selasa, hari Rabu. Hari Rabu sudah tidak bisa mengirim. Tanggal 2 sudah tidak bisa ngirim. Ini batas waktunya, tanggal 2 sudah tidak bisa ngirim. Berarti terakhir kalian ngirim, paling terakhir berarti tanggal 1, hari Selasa malam Rabu. Ya, Selasa malam Rabu, tapi malam Rabunya di bawah jam 12. Di bawah jam 12 ya. Jam 11 masih bisa, jam 12 sudah tidak bisa. Pokoknya di bawah jam 12 masih bisa, jam 12.00 sudah nggak bisa. Oke, simpan. Silakan nanti dikirim. Seperti biasa, yang ngirim pertama dengan ketentuan yang sudah ditentukan pasti nilainya di hari pertama ya, nilainya pasti 100. Tapi kalau ngirimnya hari kedua, nilainya akan berkurang 10, 90. Yang ngirim hari ketiga berkurang lagi. Yang ngirimnya melebihi batas waktu jam yang sudah ditentukan tidak bisa dinilai. Oke, jelas ya? Oke. Kenapa saya kasih tugas ini? Karena tugas ini akan dilanjutkan pada saat di sesi pertemuan yang akan kita laksanakan di sesi pertemuan ketiga. Ya, kalian sudah sampai di situ, sehingga nanti akan saya tambahkan script code untuk efek ledakan, untuk efek game over, kemudian script code untuk penambahan aktor peluru ya, biar pesawatnya bisa nembak ya. Jelas? Oke? Oke, Pak. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Untuk file pengumpulannya itu pakai file tadi semuanya sudah di-share. File pengumpulannya seperti ini, Mas. Saya lihat punya kalian ya. Kemarin kan sudah, yang ini. Nah, ini. Yang ini. File pengumpulannya seperti ini saja, Mas. Ini yang tugas pertama ya. Ya. Jadi kalian pada saat runningnya saja, jangan full satu project. Pada saat runningnya saja. Jadi ditunjukkan 10 aktor asteroid itu berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda menuju ke arah pesawat ya. Maksudnya ke arah ini, ke sini. Kalau ini kan 1, kamu tambahkan 9 jadi 10 dengan kecepatan batunya berbeda-beda. Pada saat seperti ini, kamu record karena nanti saya akan lihat ininya. Ini Greenfoot Game Space War, nama panggilan kalian ya. Bagi yang namanya tidak sesuai, tidak saya nilai. Itu berarti hanya copy paste saja. Jelas ya? Jadi yang dinilai hanya video recordnya saja yang seperti ini, tapi dengan catatan nama
skenarionya harus game Space War, ada nama kalian ya, jelas. Kemudian dikirim ke ya, linknya dikirim seperti Anda ngirim yang seperti ini. Nah, nanti saya tinggal lihat saja, klik ini, nanti melihat pekerjaan kalian seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan pada kesempatan sesi kedua ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.